Ya, baik. Terima kasih. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kembali lagi saya Rin Mas Kanari mengajak Anda untuk bisa mengulik lebih jauh apa sih yang menjadi program dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, saat ini saya sudah berada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas SDM, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Geologi, Bapak Ali Mustafa. Pak Ali, ini kan di bidang geologi nih. Hal yang mungkin menarik untuk bisa kita ulik dari Kalimantan Selatan nih Pak mengenai geopark. Iya. Ini pasti Pak Ali nih, ya pakarnya ya untuk geopark. Sejauh ini seperti apa Pak untuk geopark kita di Kalimantan Selatan? Iya, terima kasih. Geopark kita namanya Geopark Meratus. Iya. Sejak 2018 sudah dinobatkan menjadi geopark nasional dan 2024 kemarin kita telah dikunjungi, sudah dinilai oleh tim UNESCO. Yang hadir ke sini adalah tim penilai UNESCO dari Jepang, yaitu Mrs. Hiroko, dan kemudian dari satu lagi dari Vietnam, Mr. Van Tran Tan, itu selama 5 hari ke sini. Apa artinya? Bahwa mereka melaksanakan tugas dari UNESCO atas permohonan kita, submit kita untuk mendaftar kita sebagai anggota UNESCO Global Geopark. Dan kebetulan dari negara Indonesia itu tahun kemarin 2024 hanya 2, sesuai dengan kuotanya setiap negara itu maksimal 2. Nah, satu adalah Geopark Meratus, yang satunya Geopark Kebumen. Setelah kita mengirim segala dokumen-dokumennya dan bukti-bukti fisik maupun bukti-bukti hasil riset dari beberapa tenaga ahli yang ada di Kalimantan Selatan ini, kemudian dikirimlah tim penilai ke sini. Sehingga pada bulan Juli sekitar tanggal 23 kemarin, selama 5 hari di tempat kita berkunjung dan menilai langsung di lapangan. Artinya bagaimana situsnya yang dikelola, situs-situs geopark, tentunya situs-situs geopark yang meliputi keanekaragaman geologi atau geodiversity, warisan geologinya, keanekaragaman hayatinya, dan keanekaragaman culture-nya. Nah, kemudian dikunjungi sekitar ada 17 situs yang kemarin ya dikunjungi. Tentunya situs yang sudah dikelola, sudah ada pengelolanya, yang mengelola betul-betul masyarakat setempat. Dan fasilitasnya yang ada seperti apa. Rambu-rambunya semuanya sudah terpenuhi atau belum. Dan wawancara langsung kepada masyarakat. Bukan lagi kami yang diwawancara, mereka langsung. Kita hanya mengawal kedatangannya, kita perkenalkan ini pengelolanya ini. Hasil wawancara, kemudian mereka rekam sampai 5 hari, kemudian setelah selesai, mereka ternyata membuktikan apa yang kita tulis di dalam dokumen dosier itu, apakah benar dengan kenyataan di lapangannya. Ya. Dari hasil close meeting kita pada hari terakhirnya sebelum balik ke negaranya, alhamdulillah mereka punya kesan sangat bagus sekali untuk di Meratus. Bahkan Hiroko sudah sempat menyatakan, saya baru pertama ketika menilai geopark UNESCO di dunia ini, saya betul-betul berkesan di Meratus ini. Kenapa tuh Pak? Ya, saya penasaran waktu itu, kenapa begitu? Kenapa ya? Ternyata mereka merasa bahwa kehangatan ketika datang di Meratus itu pertama disambut oleh pemerintah, gubernur ketika itu menyambut kedatangannya. Kemudian antusias dari masyarakatnya. Kemudian perangkat-perangkat pemerintahnya kemarin Pak Polisinya betul menjaga keselamatannya, bahkan mengawal perjalanannya sehingga betul lancar. Kemudian masyarakatnya sampai menginap di Loksadu, menginap di lokasi sana, mereka terkesan begitu hangat. Terus kemudian melihati diskusi sama langsung dengan pengelolanya, dan sempat mampir ke salah satu kepala daerah di Kabupaten Tapin, dijamu di sana, dan sangat senang sekali. Intinya bahwa semua terpenuhi. Intinya semua terpenuhi sesuai dengan dokumen asli
dan waktu itu menyampaikan ke kita good luck 100 waktu itu. Tadi benar. Ya, pada tanggal 8 September mereka melakukan sidang UNESCO konsilnya Dewan di Vietnam. Sidangnya di sana dihadiri oleh 9 anggota sidang. Dari hasil penilaian dari penilai kemudian dilaporkan ke sana, kemudian diminta pendapat dari beberapa penilai, beberapa penilai yang dilaporin itu akhirnya semua secara aklamasi menyatakan bahwa Geopark Meratus bisa diterima sebagai anggota UNESCO Global Geopark. Luar biasa. Jadi kita betul-betul kayak orang mimpi bahwa kok bisa ya Meratus bisa gitu ya? masuk ke UNESCO gitu lah. Ini dunia ya Pak? Iya, karena bayangan kita gini ya, untuk daerah kunjungan wisata ya kita seolah-olah kan kalah lah dengan di Bali, di Jawa dan sebagainya. Tapi kita ternyata menyimpan keunikan, menyimpan cerita-cerita yang betul-betul menarik. Kejadian alamnya di Meratus itu memang berbeda dengan yang lain. Salah satunya yang paling menarik mereka di sini satu ada intan. Kita kan secara tradisional. Masih didulang gitu masih ya. didulang. Dan itu secara adat turun-temurun itu dilakukan sampai sekarang. Kalau mereka itu mendapatkan intan itu bersolawat. Tujuannya supaya selamat gitu. Dan intan pada waktu itu digunakan bukan untuk transaksi tapi disimpan untuk untuk meningkatkan kepercayaan dirian masyarakat lah. Dulu kalau zaman kerajaan kalau pakai itu kan memiliki penilaian pribadinya tinggi. Lalu kemudian ada bekantan yang betul-betul dipelihara, dilindungi, ada pusat risetnya di tempat kita. Kemudian Dayak Meratusnya di balai adatnya. Melihat fenomena kejadian alamnya, Pelangara yang begitu menarik oleh mereka, termasuk di sini kejadian alamnya ada sumber air panas yang itu non volkanik. Jadi mereka sangat tertarik dan sangat senang. Alhamdulillah kita nanti akan diumumkan, nanti akan di websitenya di UNESCO itu akan diumumkan pada bulan April 2025. Dan nanti September 2025 kita menerima piagam sebagai anggota UNESCO Global di Chili, di negara Chili, Amerika Latin. Wow. Iya, luar biasa toh. Luar biasa. Nah, nggak dikira toh. Orang dikira ternyata Meratus kalau dikelola, kalau dengan baik, ternyata dunia mengakui. Ya, dunia mengakuinya. Ya. Geopark Meratus ini luar biasa. Ini sebenarnya obrolannya harus panjang ya waktunya ya. Tapi mungkin sedikit Pak pesan untuk masyarakat sekitar yang ada di Geopark Meratus di situs-situsnya. Mungkin bisa disampaikan apa yang harus mereka lakukan. Ya, betul. Jadi kita sekarang tugasnya adalah mengembangkan Geopark Meratus bukan setelah dapat status UNESCO udah berdiam diri, enggak. Wajib dikembangkan. Karena apa? Itu akan dinilai terus. Setiap 4 tahun nanti kita akan nilai ulang lagi. Ya, diulang lagi. Apakah kita masih layak untuk menyandang status itu atau tidak itu? Itu tantangan kita. Dan kepada masyarakat itu semakin paham, semakin mengerti. Ternyata manfaat daripada geopark itu sangat luar biasa. Satu, untuk kepentingan edukasi, masyarakat kita memahami kejadiannya, keunikannya, keanekaragamannya di tempat kita, dan itu hanya terjadi di tempat kita. Yang kedua adalah dari sisi konservasi. Jiwa dari masyarakat kita itu nanti akan menjadi jiwa yang konservatif. Jadi untuk melindungi, saling melindungi di antara satu sama lain, termasuk endemik kita tidak dieksploitasi secara liar dan sebagainya. Kita pasti akan ada atur sedemikian rupa. Yang ketiga adalah ini ekonomi. Dengan adanya geopark itu pasti ekonomi kita wajib untuk dikembangkan untuk menjadi. Contohnya beberapa situs sudah mulai berkembang, sudah menghasilkan hasil UMKM-nya, handicraft dan sebagainya. Kita kerjasama dengan mitra, salah satunya dengan BI, dengan Bank Kalsel, dengan swasta, untuk mengembangkan
keekonomiannya di masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan bergerak dan kita setiap tahun akan kita evaluasi. Kita terus bergerak, kita kembangkan sumber daya manusia kita tingkatkan kualitasnya, kemudian jejaringnya, networkingnya, pelatihan kita tingkatkan lagi, dan ini lokusnya berada kepada kawasan Geopark. Geopark Meratus. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali Mustafa. Serin Mas Kanari pamit di Persada Edi Talk untuk edisi hari ini. Kita kembali ke studio.